Baik, kita jumpa lagi. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Ini adalah video kedua sebagai tambahan untuk memperkuat keakuratan di dalam kita membuat diagramasi sebagai dasar, sebagai awalan di dalam kita melakukan penganalisaan ya. Langsung saja kita akan bahas soal agar lebih terarah, di mana kita mengkonversi model narasi atau cerita dari sebuah kegiatan di lingkungan yatim piatu, asrama yatim piatu ya, untuk kita ubah ke dalam bentuk model grafis berupa diagramasi. Nah, ini adalah kita umpamakan bahwa seorang mahasiswa sudah melakukan survei ke sebuah asrama panti asuhan untuk dijadikan sebagai bahan materi skripsi ya. Dia akan coba apakah memungkinkan dilakukan pemrograman membuat program aplikasi di dalam sebuah lingkungan asrama yatim piatu. Jika memang nantinya kompleks ya kegiatannya, rumit, ruwet, dan ada kelambatan serba manual, memungkinkan dilakukan komputerisasi di dalam lingkungan asrama yatim piatu tersebut gitu ya. Itu harapan si mahasiswa yang bersangkutan. Dan dari pengamatannya magang selama di asrama tersebut, dihasilkan sebuah model narasi cerita di mana katanya bahwa setiap anak yang akan dititipkan, kalau anak tersebut bisa datang sendiri atau dibawa masyarakat, harus mengisi formulir karena akan diberikan kartu ID, di mana kartu ID tersebut bisa dipegang atau mungkin disimpan oleh bagian administrasi. Kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan berdasarkan biodata yang masuk, apakah disetujui untuk ditinggal atau tidak disetujui ya. Kemudian juga bahwa kalau disetujui maka anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab asrama sehingga harus diperhitungkan biaya hidup ya. Akibatnya maka panti asuhan akan membuat laporan keuangan, laporan penggunaan uang yang akan dilaporkan ke kelurahan atau bank atau wali nagari atau juga ke yayasan ya. Di sini kegiatannya seperti itu utamanya, dan kita akan coba untuk konversi ke dalam bentuk model grafis ya, yaitu berupa diagram ASI. Dari cerita tersebut ternyata ada 8 pihak aktor yang terlibat ya, atau yang ada disebutkan di sana, yaitu anak atau masyarakat, petugas 1, petugas 2, administrasi, pimpinan, keuangan, kantor nagari, dan yayasan. Atau kantor nagari ini seperti kelurahan ya. Berarti kira-kira ada 8 kolom yang harus kita sediakan. Ini 8 kolomnya kita sudah masukkan semuanya, dan kita ambil potongan-potongan cerita tadi ya. Potongan pertama adalah bahwa katanya setiap anak yang dititip harus mengisi formulir biodata anak atau FBA ya. Kemudian kalau sudah diisi akan menjadi data anak yang akan dikirim ke administrasi. Kira-kira gambarnya seperti apa? Ini adalah formulir biodata anak yang diambil dari petugas 1, kemudian oleh si anak diisi atau masyarakat yang menitipkan diisi. Jadilah dia dokumen DAN namanya ya, data anak. Seperti saya katakan di awal bahwa setiap dokumen yang melewati proses akan berubah. Kalau secara fisik kertasnya tidak berubah, itu juga minimal namanya kita rubah jadi berbeda ya. Ini menggambarkan bahwa sudah terjadi pemrosesan terhadap dokumen tersebut. Dan ini kita lihat gambarnya mulai ke bawah, kemudian nanti mulai lagi dari atas, dan ini adalah simbol proses yang artinya bahwa kalau kita baca ini proses mengisi biodata anak. Jadi di dalam simbol ini tidak perlu lagi ada kata-kata proses ya, karena simbol ini sudah dibacanya adalah proses. Jadi proses mengisi biodata anak, hasilnya adalah dokumen baru. Kemudian diberikan ke ADM oleh anak atau masyarakat yang menitip ya langsung. Oke, ini potongan pertama kira-kira seperti ini gambarnya. Potongan cerita berikutnya adalah katanya setiap dan oleh ADM dicek, disahkan, dan dicatat pada buku data anak. Nah ya ini ya, ini dicek, disahkan, dicatat di buku data anak. Nah, akhirnya muncullah dokumen baru namanya BUDAN ya, buku data anak. Nah, gimana dengan dokumen DAN-nya itu sendiri? Dia juga harus keluar dari proses ini. Kita sebut dengan istilah DAN tercatat jadinya ya. Ya karena dokumennya sudah lewat proses, jadi namanya kita tambahkan ada kata tercatatnya ya. Nah di sini katakan bahwa
Dokumen data dan tercatat diserahkan kepada pimpinan bersama anaknya untuk dicek dan dipertimbangkan. Nah, gambarnya seperti apa? Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ya dibawa dan dipertimbangkan di sini. Pertimbangkan adalah proses ya. Jadi saudara harus pandai juga menentukan mana yang proses, mana yang dokumen, ya. Selanjutnya kita lihat potongan cerita berikutnya. Nah, ya. Apabila disetujui maka dan tercatat disetujui oleh P sehingga menjadi dan setuju. Nah, ya, tadi saya ingatkan ini tadinya dan tercatat jadi dan setuju dan dikembalikan ke administrasi. Kalau tidak disetujui akan disimpan oleh pimpinan tersebut jadi arsip yang mungkin suatu saat akan dievaluasi lagi. Nah itu, ini jadi potongan cerita berikutnya, gambarnya jadi seperti ini. Bisa diikuti ya ceritanya, cerita dan gambarnya. Selanjutnya adalah kita lihat potongan berdasarkan dan setuju, ini maksudnya, dan budan, ini maksudnya. Pihak administrasi akan membuat kartu ID 1 rangkap, surat keterangan 2 rangkap, dan laporan anak panti asuhan 5 rangkap. Nah ya, jadi dari 2 dokumen ini akan dibuat laporan baru, ya 3 dokumen baru, jadi ada 5 nanti ya. Nah, ini karena kertasnya nggak cukup, saya anggap kita akan coba sambung ke halaman berikutnya. Jadi harus saya kasih selambang 1 dan 2 ya. 1 adalah budan, 2 adalah dan setuju, dokumen dan setuju. Kita masuk ke halaman berikutnya. Oh, ini saya lupa menganimasi. Berdasarkan, saya ulang, berdasarkan dan setuju dan budan, pihak admin membuat kartu ID 1 rangkap, surat keterangan. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah ya, 1 tadi dari budan, 1 lagi dari dan setuju. Membuat kartu ID, surat keterangan, laporan. Jadi dalam sebuah proses bisa aja ada banyak kegiatan ya, banyak kegiatan proses bisa dilakukan, nggak masalah. Nah cuma nanti outputnya berarti ada 5 nih. Yang satu adalah kartu ID-nya akan keluar juga dari proses ini. Kemudian surat keterangan, kemudian laporan anak panti asuhan atau LAPA, kemudian yang 2 ini apa? Yang 2 ini adalah input yang tadi, yaitu budan dan setuju. Nanti akan berubah jadi mungkin jadi budan rekap, budan terlaporkan, atau misalnya dan setuju terlaporkan, budan setuju terlaporkan, kira-kira gitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut silakan dilanjutkan karena ceritanya masih panjang. Saya cuma saya sudah memberikan gambaran gimana cara menyambung ke halaman berbeda, gimana membuat sebuah proses dengan kata-kata prosesnya di sini ya. Proses membuat kartu ID, surat keterangan dan laporan. Jadi kata proses sudah ada di dalam sini. Seterusnya silakan dicoba-coba. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.